Tes record ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan menjelaskan simulasi SQL injection dengan SQL Map. Anggotanya adalah satu Adam Al-Ghifari, dua Dandi Arya Sutrisna, tiga Ari Alfiansyah, empat Muhammad Haki Alfat. Apa itu SQL injection? SQL injection merupakan sebuah teknik yang mengeksploitasi kerentanan di lapisan database suatu aplikasi. Ancaman kejahatan dunia maya ini dapat terjadi karena input tidak di-sharing dengan baik pada saat pembuatannya, sehingga menimbulkan celah yang dapat dieksploitasi. SQL injection dilakukan dengan memodifikasi perintah SQL dalam form input aplikasi sehingga attacker dapat mengirimkan sintaks ke database aplikasi. Hal ini memungkinkan peretas melihat data yang seharusnya tidak mereka lihat, seperti data pengguna lain atau data lain yang dapat diakses oleh aplikasi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat mengubah atau menghapus data yang dapat mengakibatkan perubahan pada konten atau aplikasi. Tools simulasi SQL injection, SQL Map. SQL Map merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengujian penetrasi pada suatu website dengan memanfaatkan variabel-variabel yang terdapat pada website tersebut, baik yang dikirimkan melalui metode POST maupun GET. SQL Map dilengkapi dengan pendeteksi canggih, fitur-fitur handal bagi penetration tester, beragam cara untuk mendeteksi basis data, hingga mengakses file sistem dan mengeksekusi perintah dalam sistem operasi melalui koneksi out of band. Teknik hacking yang digunakan oleh SQL Map disebut SQL injection. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Alfat. Target simulasi SQL injection dan vulnerable web app atau sering disebut DVWA merupakan sebuah aplikasi PHP MySQL yang sangat rentan terhadap berbagai serangan keamanan cyber. DVWA digunakan untuk pelatihan web, pentester, dan profesional cyber security. Dengan menggunakan DVWA sebagai alat belajar ethical hacker, penetration tester atau cyber security analyst yang dapat mempraktikkan dan tingkat kemampuan dalam mengatasi berbagai masalah kerentanan keamanan pada aplikasi web. Cara kerja SQL injection yang pertama adalah hacker mengidentifikasi celah keamanan pada form input atau login web atau aplikasi, lalu memasukkan query SQL yang berbahaya. Kedua, query SQL divalidasi dan perintah dieksekusi oleh database. Ketiga, hacker mendapat akses untuk melihat, mengambil atau merubah data seperti administrator. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Mas Dandi. Cara untuk mengatasi serangan SQL injection. Di sini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi SQL injection. Di antaranya adalah mengatur input validation atau input validasi,
lalu memisahkan database username dan password, serta memasang filter untuk input karakter, dan memasang WAF dan IPS. Lalu gunakan juga parameterized queries. Eh, di sini saya akan mempraktekkan serangan tersebut. Eh, Pertama, kita masuk ke DVWA, lalu menuju SQL injection, lalu klik kanan inspect untuk mendapatkan PHP SysID dan security. Habis itu, kita akan memasukkan PHP-nya dengan value-nya. Nah, setelah selesai, kita close saja, lalu kita buka terminal. Sebelum memulai, kita mengecek dulu, yaitu SQL Map. Apakah kita sudah mendownload atau belum? Ini karena kita sudah mendownload, kita lanjut. Kita coba memasukkan user ID di sini, kita satu, lalu kita submit. Setelah itu kita akan mendapatkan cookies dengan nilai ID yaitu 1. Setelah itu kita kembali lagi ke terminal. Kita akan memasukkan URL DVWA-nya yaitu yang kita dapatkan di sini. Nah, URL DVWA di sini kita masukkan di sini. Ish, sorry. Eh, kita masukkan di sini. Lalu kita isi cookies yang tadi yang kita dapat dari inspect dari tampilan awal masuknya yang sudah kita simpan di note, yaitu PHP SysID-nya kita masukkan yang ini. Kita
tempel. Lalu security-nya juga sama, yaitu low. Tempel saja. Nah, setelah itu kita kasih, karena kita akan mencari database yang digunakan di website ini, kita ketik main dbs lalu enter. Kita akan mencari database yang digunakan di website ini, yaitu DVWA dan information schema. Setelah itu, karena database sudah muncul, kita ulangi lagi seperti yang tadi, tapi ubah DBS yaitu ke strip D DVWA untuk menuju ke dalam database tersebut, lalu strip tables. Strip tables untuk melihat tabel di dalam DVWA tersebut. Lalu kita klik enter. Oh, maaf. Sepertinya ada yang salah. Tables. Sebentar. Di sini ada salah ketik. Nah, lalu enter. Nah, di dalam database DVWA ada dua, yaitu casebook dan username. Karena di sini kita akan melihat nama dan password, kita buka yaitu user. Kita sama seperti tadi, yaitu user, users, lalu kita akan melihat semua isi data user dengan perintah dump. Users. Lalu enter. Terus kita end saja. No. Attack. Setelah ini lalu Y enter. Nah, di sini akan muncul username yang digunakan serta password yang berbentuk MD5 yang sudah berubah menjadi password yang digunakan, yang dengan cara saat ada pertanyaan, do you want to track them via a directory based attack, pilih saja yes. Lalu password MD5 di atas akan terkonversi ke password yang asli yang digunakan dalam login web tersebut. Kita akan mencoba tanpa menyetujui
direction based attack. Sini kita pilih no, lalu direction based attack kita no. Nah, di sini passwordnya akan tidak muncul seperti yang di atas, yang masih dalam bentuk MD5. Sekian dari saya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.